harga ada dua pilihan, ada yang dipanggang itu 11.000 dan kalau dipanggang 13.000. Makanan nomor 1 di sekolah Karis. Saya Kristo, jangan kayak beatbox gak jelas. Hei Rizky Narada, pergi beritahukan kepada semua dewa dan dewi. Mereka pun lanjut berkeliling dan tak disangka guru adalah ujung tombak pendidikan. Apa yang terjadi di dalam kelas akan sangat ditentukan oleh keterampilan seorang guru. Guru dituntut untuk terus mengembangkan diri, karena itu akan membawa dampak kepada apa yang terjadi di dalam kelasnya. Zaman berubah, generasi berubah, guru pun harus terus berubah. Perkenalkan, saya Susana Ikawati, Kepala SD Kristen Karis di Kota Malang, Jawa Timur. Salah satu tanggung jawab saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah adalah memastikan bahwa guru-guru yang saya pimpin tidak pernah berhenti untuk mengembangkan dirinya. Jika guru-guru terus berkembang, maka anak-anak pun akan merasakan dampaknya. Salah satu prinsip yang saya terus pegang ketika saya mendampingi pengembangan profesional guru saya adalah while we teach, we learn. Seperti anak yang memiliki karakter yang berbeda dan cara belajar yang berbeda, guru pun demikian. Guru-guru memiliki karakter dan cara belajarnya mereka masing-masing. Saya sebagai seorang pemimpin harus belajar peka dan melihat apa kekuatan dan kelemahan guru-guru saya supaya saya dapat menentukan strategi yang tepat untuk mendorong mereka mengembangkan diri. Berdasarkan inspirasi yang saya dapatkan bahwa guru saya akan belajar lebih banyak ketika mereka berbagi, maka hal yang perlu saya lakukan adalah menyediakan wadah bagi guru-guru saya untuk berbagi. Tetapi karena kapasitas setiap guru juga berbeda dan karakter mereka berbeda, tentu saja saya juga perlu menyiapkan guru-guru saya supaya mereka punya kepercayaan diri untuk berbagi. Dan itulah yang menjadikan saya memiliki ide untuk mengadakan Karis Teachers Conference. Conference saya ambil bukan training, karena saya berharap wadah ini akan menjadi wadah untuk saling belajar. Bukan hanya guru saya berbagi, tetapi saling antar guru bersinergi bersama dan mengembangkan diri bersama-sama. Ide untuk menyediakan wadah bagi para guru berbagi akhirnya dimulai dengan saya meminta para guru untuk menciptakan sebuah workshop dari apapun yang mereka miliki di dalam kelas. Salah satu pesan yang saya sampaikan adalah tidak perlu untuk memiliki sesuatu yang wah di dalam kelas sebelum punya hati untuk berbagi. Akhirnya kami mengundang beberapa guru dari sekolah-sekolah lain di sekitar sekolah kami untuk datang. Dan kami sangat bersyukur, kami akan pulang dan membuat apa yang kami belajar sini menjadi nyata di sekolah kami, walaupun kami di desa tapi rasa kota. Setiap guru saya, mereka berkelompok berdua-dua untuk membuat sebuah workshop dan maksimal hanya 10 orang peserta di dalam workshop mereka. Setelah mereka mengadakan workshop, maka hal berikutnya yang perlu saya lakukan adalah mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan dan melakukan evaluasi bersama dengan guru-guru, melakukan refleksi apa yang mereka sudah dapatkan dari pengalaman berbagi tersebut. Dari refleksi yang kami lakukan bersama dengan para guru, banyak guru merasa mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Yang awalnya merasa ragu-ragu apakah yang mereka bagikan ini akan cukup berarti buat orang lain, sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sesuatu yang sederhana di dalam kelas yang mungkin para guru pikir itu adalah hal yang biasa, mungkin itu berarti sesuatu yang besar bagi teman-teman guru di luar sana. Saya masih ingat pertama kali saya berbagi pada kegiatan CTC ini. Kala itu saya merupakan guru baru yang belum mempunyai pengalaman menjadi trainer dalam kegiatan seperti ini. Awalnya saya pikir tidak akan banyak peminat pada sesi yang saya berikan. Namun ternyata perkiraan saya salah. Peminatnya banyak dan sesi pertama yang saya ikuti memenuhi kuota. Rasa gugup dan grogi bercampur menjadi satu saat saya membawakan topik untuk pertama kalinya.
Apalagi saya harus membawakan topik di hadapan banyak peserta yang menurut saya jauh lebih pengalaman dalam bidang mengajar dibandingkan dengan saya. Dari sini, CTC menjadi sarana saya dalam meningkatkan skill komunikasi sebagai seorang pengajar dan merupakan awal saya semakin ingin meningkatkan diri agar dapat memberkati banyak orang dengan apa yang saya miliki. Itulah akhirnya ide untuk mengadakan Charis Teachers Conference, konferensi guru, bukan training guru, tetapi wadah di mana para guru bisa datang bersama-sama dan belajar bersama-sama, bersinergi bersama-sama. Dan salah satu yang terlibat juga di dalam Charis Teachers Conference adalah para orang tua wali murid. Kenapa melibatkan para orang tua wali murid? Tantangan lain yang saya hadapi ketika saya menyediakan wadah untuk para guru berbagi, bukan hanya bagi para guru saya untuk berbagi, tetapi saya juga berharap bahwa konferensi ini bisa terjangkau bagi para guru yang ada di sekitar Malang saat itu. Maka bantuan dan dukungan dari para orang tua wali murid di SD Kristen Charis menjadi salah satu penentu keberhasilan berjalannya Charis Teachers Conference yang pertama. Sebagaimana visi dari Charis, yaitu mempersiapkan, membentuk pemimpin-pemimpin masa depan, maka saya juga rindu bahwa anak-anak yang tidak bisa sekolah di Charis merasakan juga visi ini. Mereka bisa dibentuk untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. CTC adalah satu cara bagi kami untuk menolong para guru-guru di sekolah lain dapat mempersiapkan anak-anak. Salam Merdeka Belajar. Saya sampaikan, SD Charis adalah salah satu binaan saya yang luar biasa. Ibu Susan sebagai seorang kepala sekolah membuat satu wadah komunitas untuk mewadahi guru-guru belajar yang diberi nama CTC, Charis Teacher Conference. Apa kegiatan di sana? Kegiatan CTC adalah untuk saling berbagi, saling memberi, saling menguatkan wawasan untuk belajar, untuk menjadi seorang guru yang mampu mengajar dengan inovasi-inovasi yang tidak biasa. Nah, SD Charis ini adalah SD yang tidak biasa. Banyak hal yang dilakukan adalah membuat guru-guru super. Tidak hanya guru di SD Charis, namun juga SD-SD di sekitar, bahkan juga di seluruh Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Tahun 2024 ini adalah tahun ke-7 pelaksanaan Charis Teachers Conference. Dan sampai saat ini, Charis Teachers Conference telah dilaksanakan di 5 kota di Indonesia dan diikuti rata-rata sekitar 800 guru setiap tahunnya. Charis Teachers Conference sampai saat ini pun tetap mendapatkan dukungan dari para orang tua murid, bukan hanya dari SD Kristen Charis, tetapi berkembang menjadi semua para orang tua murid dari TK, SD, SMP, dan SMA yang ada di bawah Yayasan Charis Indonesia. Pelaksanaan Charis Teachers Conference juga berkembang, mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga yang telah menangkap visi dari Charis Teachers Conference. Pelaksanaan Charis Teachers Conference di kota-kota lain di Indonesia adalah hasil kerjasama Charis bersama dengan lembaga-lembaga yang lain. Charis Teachers Conference sendiri telah menjadi wadah belajar dan berbagi, bukan hanya bagi guru-guru di Charis, tetapi juga guru-guru di Kota Malang. Kami berharap bukan hanya guru-guru di Charis yang akan terlibat di dalam Charis Teachers Conference, tetapi semua guru. Mari kita bergerak bersama bagi kemajuan Indonesia.